semuanya, perkenalkan nama saya Najwa Ismara dengan NIM 240170073. Nih, coba kalian bayangkan kalau tiba-tiba akun kalian diretas, data di laptop hilang, atau informasi pribadi kamu tersebar di internet. Pasti panik kan? Nah, semua itu bisa terjadi kalau kita nggak paham keamanan informasi. Atau pernah nggak kamu asal klik link dari email yang kelihatannya resmi, tapi ternyata palsu, atau pakai password yang sama buat semua akun? Kalau iya, video ini wajib kamu tonton sampai habis karena kita akan bahas tuntas tentang keamanan dalam bidang informasi, dari pengertian, cara kerja, sampai contoh penerapan di dunia nyata. Keamanan informasi. Konsep keamanan informasi. Secara sederhana, keamanan informasi adalah upaya untuk melindungi data dari penyalahgunaan, kerusakan, atau pencurian. Tujuannya bukan cuma agar data tidak bocor, tapi juga supaya informasi tetap rahasia, tidak berubah tanpa izin, dan selalu bisa diakses saat dibutuhkan. 3 prinsip dasar ini dikenal sebagai CAA, Truth, Confidentiality, Integrity, dan Availability. Contohnya, data ujian di server kampus harus dijaga agar hanya dosen yang bisa mengakses. Nilainya tidak bisa diubah oleh siapapun dan tetap tersedia saat diperlukan. Peranan keamanan informasi dalam dunia modern. Di era digital, hampir semua aktivitas, mulai dari komunikasi, transaksi, pendidikan, hingga pemerintahan, bergantung pada data dan sistem informasi. Tanpa keamanan, data bisa bocor, rusak, atau disalahgunakan. Peran utama keamanan informasi adalah melindungi kerahasiaan data pribadi dan organisasi, menjaga kepercayaan publik dan reputasi lembaga, mencegah kerugian finansial akibat kebocoran data atau serangan siber, menjamin keberlangsungan operasional. Komponen utama keamanan informasi menurut standar ISO atau IEC 27002, keamanan informasi dibangun atas 3 komponen utama. Yang pertama itu people atau manusia. Faktor manusia sering menjadi titik lemah karena lalai atau ketidaktahuan. Contohnya, pengguna membuka email phishing atau membocorkan password. Yang kedua itu ada proses. Kebijakan, aturan, dan prosedur yang mengatur bagaimana data digunakan dan dilindungi. Contohnya, SOP mengganti password setiap 3 bulan. Yang ketiga itu teknologi, alat untuk mendeteksi, mencegah, dan mengatasi ancaman. Contohnya, firewall, antivirus, dan sistem enkripsi data. Tingkat dan area perlindungan. Keamanan informasi diterapkan dalam beberapa lapisan atau area utama, yaitu keamanan fisik, melindungi perangkat keras dari kerusakan atau pencurian. Keamanan jaringan, menjaga agar data tidak disadap atau diserang saat dikirim melalui jaringan. Keamanan sistem operasi, mengatur hak akses pengguna dan memperbaharui sistem secara berkala. Keamanan aplikasi, memastikan software tidak memiliki celah. Aspek tambahan dalam keamanan informasi. Selain prinsip CAA, Truth, ada aspek tambahan yang juga penting. Yang pertama itu autentikasi, memastikan identitas pengguna benar, contohnya login dengan menggunakan user dan password. Yang kedua itu otorisasi, menentukan hak akses pengguna. Contohnya, admin boleh menghapus data, user biasa tidak. Yang ketiga itu akuntabilitas. Setiap aktivitas pengguna tercatat dan dapat diaudit. Contohnya, log system yang menyimpan riwayat login dan perubahan data. Langkah-langkah keamanan informasi. Untuk menjaga keamanan informasi, beberapa langkah umum yang dilakukan adalah manajemen user dan hak akses, membatasi siapa yang boleh mengakses data tertentu. Firewall dan IDS memantau serta memblokir lalu lintas jaringan yang mencurigakan. Antivirus dan anti-malware melindungi sistem dari serangan program jahat. Update dan patch sistem menutup celah keamanan yang baru ditemukan. Backup data, menyimpan salinan data penting di lokasi yang aman. Enkripsi melindungi data dengan algoritma pengamanan. Pelatihan keamanan meningkatkan kesadaran pengguna terhadap ancaman siber. Contoh nyata dan tantangan. Coba kita ambil contoh sederhana.
Pernah dengar kasus kampus atau perusahaan yang diserang ransomware? Biasanya, semua data terkunci dan tidak bisa dibuka kecuali membayar tebusan. Dari kasus seperti ini, kita belajar pentingnya backup data, firewall, dan update sistem secara rutin. Tantangan keamanan juga terus berkembang. Sekarang bukan cuma hacker yang menjadi ancaman, tapi juga insider threat, kebocoran data dari orang dalam. Selain itu, perangkat IoT seperti kamera pintar dan router sering menjadi sasaran karena sistem keamanan yang lemah. Teknologi artificial intelligence juga punya dua sisi, bisa membantu mendeteksi ancaman lebih cepat, tapi juga bisa disalahgunakan untuk membuat serangan yang lebih canggih. Nah, sekarang kamu udah tahu kan kalau keamanan informasi itu bukan cuma urusan teknisi atau admin jaringan, tapi juga tanggung jawab semua pengguna teknologi. Mulai dari hal sederhana kayak ganti password secara rutin, update sistem, sampai lebih hati-hati waktu klik tautan. Semua bagian dari melindungi diri dan data kita. Coba deh kalian tulis di komentar hal keamanan apa yang sering kalian abaikan, tapi setelah nonton video ini, kamu jadi sadar pentingnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap aman, tetap cerdas digital.